Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi kepada saya Syifa Jinan Amalia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas Cisco CCNA 200-300-1 part 1. Nah, di bab 3 ini kita akan mempelajari materi yaitu pengenalan dan basic Cisco. Nah, di sini ada 6 materi yang harus nanti kita bahas. Di sini ada remote Cisco real device, remote Cisco pada paket tracer, perintah dasar Cisco, service password encryption, lalu konfigurasi IP address pada Cisco router, lalu perintah N. Nah, jadi yang pertama kita akan bahas yaitu remote Cisco real device. Nah, dapat teman-teman perhatikan di sini terdapat kabel, kemudian terdapat laptop PC dan juga switch. Nah, di sini pada switch ini terdapat banyak port ya, teman-teman. Nah, port-port ini disebut dengan interface. Nah, fungsi dari interface itu dapat digunakan sebagai akses point yang dapat menghasilkan internet ya, teman-teman. Di sini kita akan belajar tentang remote access ya, teman-teman. Nah, untuk remote di sini terdapat console port. Nah, untuk remote seperti laptop dan juga PC itu menggunakan port yang ini, teman-teman. Nah, kemudian menggunakan kabel yang ini. Nah, jadi nanti kabel ini itu dimasukkan ke console port. Kemudian yang ini dimasukkan ke laptop maupun PC. Oke, teman-teman, sekarang kita akan mencoba untuk meremote di Cisco paket tracernya. Nah, pertama-tama kita akan masukkan switchnya terlebih dahulu di sini, teman-teman. Kemudian kita masukkan juga untuk PC-nya di sini. Di sini ada beberapa macam kabel ya, teman-teman. Nah, di sini biasanya kita gunakan yaitu automatically. Ini tuh sudah default ya, teman-teman, yang biasa digunakan untuk FA. Nah, di sini karena kita ingin meremote, jadi kita akan menggunakan kabel konsol. Di sini kita bisa klik saja. Kemudian kita klik di switch. Kita pilih yang di atas ini, teman-teman, konsol. Lalu kita sambungkan ke PC. Kita pilih yang RS232. Nah, kemudian untuk konfigurasinya itu kita lakukan di PC ya, teman-teman. Di sini kita bisa klik PC-nya. Kita ke desktop. Lalu terminal. Di sini kita bisa Oke, di sini sudah muncul CLI-nya. Nah, sebenarnya itu bisa juga dikonfigurasi pada switch. Di sini ya, teman-teman, pada CLI. Tetapi apabila pada real device-nya itu pada switch itu tidak ada penampilan CLI-nya, jadi kita untuk melatihnya kita menggunakan PC ya, teman-teman. Nah, di sini mungkin ada teman-teman yang merasa bahwa CLI-nya itu tulisannya tanda lebih dari. Nah, teman-teman bisa membuat sedang berada di tulisan CLI menjadi lebih besar. Nah, di sini kita bisa klik yang option, lalu preference, kita pilih font. Dan di sini tuh kita bisa ubah-ubah sendiri. Misalnya saya akan ubah menjadi 12. Setelah itu kita apply. Ya sudah, kita akan coba. Ya sudah, kita bisa cek. Nah, ini sudah menjadi lumayan besar ya, teman-teman. Jadi sesuai selera teman-teman saja yang tulisannya lebih jelas atau inginnya tulisannya kecil-kecil. Oke, teman-teman, di sini kita akan membahas perintah dasar pada Cisco. Nah, di sini untuk PC-nya kita hapus terlebih dahulu. Di sini klik tanda hapus kayak gini ya, teman-teman. Kita arahkan ke PC, lalu delete. Kita arahkan ke kursor lagi. Di sini kita bisa buka switch-nya pada CLI ya, teman-teman. Nah, di sini terdapat tanda lebih dari ya, teman-teman, yang ini. Nah, tanda ini itu menandakan bahwa kita sedang berada di user model. Di sini kita bisa ketikkan tanda tanya. Nah, di sini setelah kita mengetikkan tanda tanya, di sini pada user, pada mode user itu kita tidak memiliki akses banyak
untuk melakukan konfigurasi ya teman-teman. Jadi di sini pada user model itu kita di sini hanya bisa melakukan SSH, kemudian di sini ada telnet, dan juga di sini ada ping dan lain sebagainya. Nah, kemudian di sini ada juga mode preference. Nah, untuk masuk ke mode preference itu kita ketikkan saja enable. Dan di sini ada tanda pagar. Nah, tanda ini berarti kita sedang berada di model preference. Nah, di sini kita akan ketikkan tanda tanya pada mode preference. Itu terdapat banyak izin akses ya teman-teman. Jika di sini user mode itu hanya memiliki sedikit akses, tetapi mode preference itu memiliki banyak sekali akses. Di sini more itu berarti kita bisa melihat lebih banyak. Di sini kita bisa enter. Nah, apabila kita enter itu kita hanya bisa melihat satu. Setelah itu ya teman-teman, misalnya di sini SSH terus kita enter, itu akan muncul ternet. Jadi satu persatu ya teman-teman. Nah, supaya dapat memunculkan lebih banyak itu, kita bisa klik saja spasi. Di sini dengan spasi itu langsung selesai ya teman-teman. Oke, selain user mode, model preference itu terdapat global mode. Nah, bagaimana cara masuk ke global mode? Caranya yaitu kita ketikkan config, kita enter. Nah, di sini kita sudah masuk ke global mode. Kita ketikkan tanda tanya. Nah, di sini pada global mode itu kita memiliki lebih banyak akses lagi. Dan juga kita bisa melakukan konfigurasi. Beri kita spasi ya teman-teman. Oke, ini banyak sekali ya teman-teman. Jika tadi ya teman-teman yang preference mode itu kita tidak bisa melakukan konfigurasi atau mengubah isinya. Dan tetapi apabila kita berada di global mode, itu kita bisa melakukan konfigurasi dan dapat mengubah isinya ya teman-teman. Nah, ini untuk aksesnya itu lebih banyak ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita akan mencoba untuk membuat password di switch kita ya teman-teman, supaya switch kita itu aman dan tidak mudah untuk dihack. Nah, di sini kita bisa masuk ke switch. Nah, di sini kita akan masuk ke enable dulu. Kemudian kita akan masuk ke global mode-nya teman-teman, yaitu dengan config. Nah, apabila ini ada tulisan config, itu merupakan global mode. Nah, kemudian di sini apabila hanya ada pagar saja, itu artinya kita berada di preference. Nah, di sini apabila hanya ada tanda lebih dari, itu artinya kita berada di semua. Dan di sini kita berada di global mode supaya kita dapat mengkonfigurasi ya teman-teman. Karena apabila pada preference model itu tidak bisa melakukan konfigurasi. Nah, sekarang kita membuat passwordnya sama dengan 12345. Kemudian kita ketikkan saja enable password. Sini misalnya 123. Kemudian di sini kita bisa enter. Lalu kita bisa exit lagi. Di sini ketika kita akan masuk ke preference mode, kita pasti akan dimintai untuk masukkan password karena kita sudah membuat passwordnya ya teman-teman. Di sini kita bisa coba enable. Nah, di sini kita masukkan password teman-teman. 123. Kita enter. Nah, apabila teman-teman lupa dengan password untuk masuk ke preference, itu teman-teman bisa ketikkan saja show run. Kita enter. Nah, di sini terdapat ini konfigurasi yang sudah kita gunakan, yang sudah kita lakukan. Tetapi dengan menggunakan email password itu tidak secure, teman-teman. Itu masih bisa dihack. Nah, bagaimana supaya lebih secure? Kita bisa menggunakan enable secret. Nah, di sini kita kembali terlebih dahulu. Ini kita bisa ke Ctrl X, kemudian kita ke global mode. Kemudian di sini kita bisa ketikkan saja enable secret. Kemudian passwordnya kita bisa Cisco teman-teman misalnya. Kita enter, lalu kita bisa exit.
Kita exit lagi. Kita masuk ke preference mode, yaitu dengan enable. Nah, di sini untuk memasukkan passwordnya itu kita bisa memasukkan password enable maupun enable secret. Dan di sini kita akan coba untuk memasukkan password. Di sini kita bisa memasukkan passwordnya yang tadi Cisco. Di sini kita sudah masuk di preference mode. Di sini kita akan show run. Nah, di sini untuk enable secret itu passwordnya itu di blok, teman-teman. Yang ini seperti ini, teman-teman, jadi lebih secure. Nah, sedangkan pada enable itu passwordnya itu tidak diblokir, teman-teman, yang ini. Tetapi kita juga bisa membuat enable password ini seperti menjadi ini dengan menggunakan password encryption. Di sini kita Ctrl X, kita bisa ke const, kemudian kita bisa ketikkan saja service password. Nah, kemudian kita bisa exit lagi. Di sini kita akan coba untuk masuk ke preference lagi, yaitu enable. Kita bisa masukkan passwordnya ya, teman-teman, yang tadi. Kemudian kita bisa show run. Dan di sini untuk enable password itu sudah seperti diblokir, teman-teman, yang ini. Tapi juga tidak aman, teman-teman, tidak secure, karena ini walaupun di sini tampilannya seperti diblok, tetapi kita bisa melihat passwordnya sebenarnya melalui Google, teman-teman. Oke, di sini kita bisa copy terlebih dahulu. Kita bisa pergi ke Google, lalu kita ketikkan Cisco password. Kita enter. Setelah itu saya akan coba yang IFM net NC ya, teman-teman. Yang ini kita bisa klik. Nah, di sini kita bisa masukkan passwordnya yang tadi kita sudah copy. Lalu di sini kita bisa cek passwordnya. Nah, ini passwordnya sudah terlihat, teman-teman. Jadi dengan menggunakan enable password itu memang tidak secure. Jadi lebih dianjurkan supaya menggunakan enable secret. Oke, teman-teman, sekarang kita akan konfigurasi IP address pada router. Dan di sini switchnya kita bisa hapus terlebih dahulu. Kemudian kita tambahkan routernya ya, teman-teman. Saya akan menggunakan yang 1841. Setelah itu kita bisa tambahkan PC-nya. Ini 1, 2, sama di sini 3 ya, teman-teman. Lalu kita akan menambahi switch-nya. Taruh di sini. Oke, di sini kita bisa sambungkan kabelnya itu dengan menggunakan automatic carry. Di sini kita dari router ke switch, kemudian dari switch ke PC1, lalu dari switch ke PC2. Yang terakhir kita dari router ke PC3. Oke, sekarang kita akan mulai melakukan konfigurasi. Dan seperti yang sebelumnya sudah kita lakukan untuk konfigurasi IP. Di sini kita bisa klik router, kita ke bagian config. Nah, tetapi apabila kenyataannya ya, teman-teman, di realitanya itu tidak menggunakan yang ini. Jadi ini itu untuk config seperti itu hanya khusus ada di Cisco pakai tracer. Nah, untuk penerapan dalam realitanya kita bisa menggunakan client sebelum melakukan konfigurasi. Maksudnya kita harus melakukan IP address yang akan kita gunakan. Di sini juga menggunakan CLI ya, teman-teman. Nah, di sini untuk menambahkan tulisannya, teman-teman bisa menggunakan yang ini kayak note. Ini 10.10.10.0/24, teman-teman. Ini kita bisa tuliskan 20.20.0/24. Oke, jadi di sini dan juga PC3 sudah berbeda network karena kita akan membutuhkan router ya, teman-teman. Nah, di sini untuk FA00 itu untuk mengarah ke switch. Kemudian untuk yang FA01 itu mengarah ke PC3. Kemudian di sini untuk IP pada ini yang FA0/0 itu berarti titik 1.
ya teman-teman. Nah, titik 1 itu maksudnya berarti 10.10.10.1. Kemudian di sini untuk PC 1 itu titik 2. Lalu PC 2 itu titik 3. Lalu untuk FA01 itu titik 1 teman-teman. Jadi artinya 20.20.20.1. Kemudian yang PC 3 itu titik 2. Di sini kita bisa mulai konfigurasinya menggunakan CLI. Di sini kita pergi ke router. Nah, kemudian di sini kita bisa label, lalu conft. Untuk masuk ke dalam ini ya teman-teman, untuk pas Ethernet 0/0 itu dengan menggunakan perintah CLI. Ketika saja interface FA0/0, kita enter. Nah, ini untuk FA0/0 itu untuk arah ke switch ya teman-teman. Jadi di sini kita bisa langsung saja IP address 10.10.10.1, kemudian masukkan subnet max-nya yaitu 255.255.255.0. Oke, di sini kita bisa enter. Kemudian setelah memasukkan IP address, kita aktifkan 0/0-nya, yaitu dalam perintah no shutdown. Nah, jadi tandanya jika FA0/0 itu sudah aktif, itu tandanya sudah hijau ya, tidak merah lagi. Oke teman-teman, kemudian di sini kita akan lanjut untuk konfigurasi FA0/1. Di sini kita bisa exit. Kemudian kita masukkan perintah interface FA0/1. Kita enter. Lalu kita bisa IP address 20.20.20.1. Kemudian kita bisa masukkan subnet max-nya yaitu 255.255.255.0. Kemudian kita bisa enter. Kita bisa aktifkan FA0/1-nya, yaitu dengan seperti tadi no shutdown. Kita enter. Lalu kita bisa exit. Oke, jadi di sini sudah hijau ya teman-teman, tidak merah lagi. Oke teman-teman, untuk melihat apa saja IP yang sudah kita konfigurasi, itu kita bisa arahkan kursornya itu ke router. Nah, ini teman-teman untuk IP address yang sudah kita tambahkan. Di sini ada pada fast Ethernet 0/0 itu memiliki IP 10.10.10.1/24. Nah, pada fast Ethernet 0/1 itu memiliki IP 20.20.20.1/24. Nah, setelah mengkonfigurasi IP pada routernya, kita bisa akan konfigurasi pada PC-nya. Dan di sini kita pergi ke PC 1, kita pergi ke desktop, lalu IP configuration. Di sini kita tambahkan yaitu 10.10.10.2. Kemudian di sini untuk subnet max-nya yaitu 255.255.0. Kemudian di sini kita masukkan IP baru saja kita konfigurasi di router, yaitu di sini berarti 10.10.10.1. Kemudian kita akan konfigurasi di PC 2-nya, lalu IP configuration. Di sini kita bisa masukkan yaitu 10.10.10.3. Kemudian di sini 255.255.0. Ini untuk gateway-nya berarti 10.10.10.1. Oke, kemudian kita akan konfigurasi pada PC 3-nya, desktop, lalu IP configuration. IP-nya 20.20.20.2. Lalu untuk subnet max-nya 255.255.0. Untuk IP gateway-nya kita berarti 20.20.20.1. Kita bisa exit. Kemudian teman-teman, jadi di sini semuanya sudah kita konfigurasi. Sekarang kita tinggal pengecekan apakah semuanya sudah berhasil terhubung. Nah, di sini kita bisa klik yang ini, surat ini, dari PC 2 ke PC 3. Nah, pada awalnya pasti failed, jadi kita harus cek 2 kali ya teman-teman.
Nah, hasilnya sukses. Kita juga akan cek pada PC 1 ke PC 3. Nah, ini juga sukses. Jadi, kita sudah berhasil untuk mengkonfigurasi supaya semua PC ini itu bisa saling terhubung. Oke, teman-teman, untuk membahas tentang command N. Nah, jadi untuk pemerintah N itu hampir sama seperti exit. Kita bisa masuk ke routernya terlebih dahulu. Kita akan masuk ke global mode-nya, yaitu config. Lalu kita masukkan ke 0/0. Ya, teman-teman. Tuh. Nah, apabila di interface FA0/0 itu kita menggunakan exit, itu akan berada di global mode. Kita enter, ini sudah berada di global mode ya teman-teman. Nah, tetapi apabila kita menggunakan perintah add, kita masuk ke interface FA0/0, kita akan coba end. Itu kita langsung keluar dan langsung masuk ke preference mode. Jadi hanya seperti itu saja teman-teman untuk perbedaan dari exit dan end. Apabila exit itu misalnya ini dari interface FA0/0 itu kita exit, itu kembali ke global mode. Tapi dengan end itu kita langsung keluar ke preference mode. Oke teman-teman, jadi segitu saja video dari saya mengenai Cisco di bab 3, yaitu pengenalan dan basic Cisco. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya Kiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next ketemu di video selanjutnya. Bye bye.